Pemirsa, kebahagiaan Indra Bekti dan Aldila Jelita yang baru saja rujuk sedikit terusik lantaran Marjam Abdurrahman, ibunda Jelita, seolah murka dan terang-terangan tak merestui jika putrinya kembali ke pelukan Bekti. Marjam tak rela jika Dila nantinya akan kembali terluka. Sebagai ibu, Marjam hanya berusaha melindungi putrinya. Tak hanya itu, Marjam juga menuding jika Bekti menggunakan ilmu magis agar bisa menggait kembali hati Dila. Lantas apa tanggapan Bekti dan Dila perihal tak mendapat restu dari ibundanya? Seperti apa tanggapan Bekti terkait tudingan ibu mertuanya yang mengatakan dirinya menggunakan ilmu magis? And then saya bilang juga, Dila, when you come back, sekarang kamu kembali. Sebelumnya gambaran-gambaran itu saya sudah bilang, when you come back again, macan-macan di sana tuh yang komunikasi sama si Bekti sudah nunggu-nunggu, keluarga kamu tidak hancur, saya hancurin di sini gitu loh. Saya sudah remind Amanda, berapa kaya kamu, berapa hutang kamu, berapa semua, kamu hitung deh. Saya sudah remind sebagai orang tua, memperingatkan gitu loh. Jangan deh terus lagi ke situ gitu kan. Nah, by the way, dengan immediately sebulan bercerai, si Dila semakin intensif dia video terus sama si Bekti. I said, what happened? Saya mohon maaf atas hari salah lagi ngomongannya. Kamu enggak lagi. Maaf ya lagi. Ini aja sama mama mertuanya Bekti. Jangan tanyain aku. Aku kan teman baik ya. Ya, tudingan Marjam jika Bekti menggunakan ilmu magis bukan tanpa sebab. Sebagai ibu yang melahirkan Dila, Marjam hafal betul sifat dan karakter putrinya. Tak ayal, Marjam pun merasa jika sifat Dila banyak berubah sejak memutuskan rujuk dengan Bekti. Bagaimana tidak, pasca bercerai, Dila yang awalnya tegas tak ingin rujuk dan membenci Bekti, justru berbalik 180 derajat dan jadi bucin kepada Bekti. Marjam bahkan rela fight dengan keluarga Bekti agar Dila tak kembali rujuk. Dari bencinya atas gunung 180 derajat sampai mencintai 180 derajat, pikir sama kamu pikir. Ya kan ada apa? Atau mungkin ada ajaib kali, kamu bisa benci sekali besok pagi sudah mencintai banget. It's something wrong, ya kan? Saya nggak bisa bilang, nanti saya kena apalagi tuduhan mencemarkan nama baik. It's mean karena goib itu tidak bisa diraba, ya kan? Tapi kalau kejahatan digital di handphone bisa dibaca, Bekti. You cannot run from that. Tak hanya tudingan menggunakan ilmu magis, Marjam juga mempermasalahkan perihal Bekti menjual rumah mewahnya yang sempat ditempati Dila dan Bekti sebelum mereka memutuskan bercerai. Kabarnya Bekti terpaksa menjual rumah mewahnya lantaran terlilit hutang. Menurut Marjam, Bekti memiliki banyak hutang, bahkan Bekti terpaksa mengganti mobil mewahnya dengan mobil yang lebih sederhana. Lantas benarkah kini Bekti tinggal di rumah kontrakan? Itu si Dila bawa lari uang berapa besar? Hah? Uang dari mana, Kak? Itu dari donatur. Oh, really? Kakak saya ngitung ini dari api ramah. Oke, pas pulang Dila masuk kamar. Berapa uang yang kamu? Dila nggak punya duitnya. Sudah, jangan banyak ngomong. Kamu anak media, kamu sudah bicara. Berapa uang yang kamu buka? Buka sekarang sama saya. Oke, besok go to lawyer. Ini uang bagi rata sama si Bekti. Itu uang utangnya si Bekti semua, bagi dua semua. Perceraian bagi dua. Ya, sisanya ada sisa, ya kan? Akan ada uang mas kawin yang si Bekti pinjam. Saya bilang balikin uang mas kawin itu hak kamu, ya kan? Nah itu kamu setelah itu jangan bagi ke Bekti karena Bekti biangnya utang ya. Nanti uang itu tidak masuk ke rekening si cucu saya nggak makan. Oh, Bekti berarti memang banyak hutang juga. Oh, raja hutang. Dikira rumahnya nggak ngutang 2,4 M. Nah, mobilnya nggak ngutang. Yang di Pondok Cabe itu kan? Ya. Mobil juga utang, Mbak? Utang. Makanya waktu kemarin cerai udah mobilnya dijual, nutupin, terus ganti mobil Wuling. Ya, kalau si Dila uang mobil ras dia udah lunasin katanya. Nah, itu rumah sekarang ngontrak di mana? Media tanya di mana Dila tinggal. I don't want to know. Saya nggak mau tahu di mana mau tinggal di mana. Dulu ya. Terkait kan rumah kan udah nggak ada, tapi Kak Dila tetap bertahan untuk Kak Bekti. Seperti apa Kak Dila? Rumah juga udah disita, Kak Dila mungkin seperti apa? Kata ibu juga rumah disita.
Mama dijual tetap bertahan buat Kak Bekti seperti apa Kak? Ya nggak, mohon maaf ya. Komunikasi dengan mamanya gimana Kak? Ngomong-ngomong apa ya. Yang pegang jual rumah, terkait jual rumah 2,4 M gimana Kak Bekti? Happy ya Kak, udah sama Kak Dila. Oh iya dong. Sayang di Sebagai anak, Dila seolah tak ingin menanggapi perihal ucapan tegas Marjam ibundanya yang tak merestui dirinya kembali rujuk dengan Bekti. Dila seolah tak ingin menabuh genderang perang dengan ibu kandungnya itu. Lantas apa tanggapan sahabat Bekti terkait ibunda Dila yang tak merestui rujuk dengan Bekti? Kak Bekti happy nggak sih? Happy banget. Kalau buat aku sebagai sahabat, apapun yang dilakukan, teman baik, teman dekat, kalau selama itu bisa membuat mereka bahagia, ya sangat mendukung, sangat support, dalam arti mendukungnya tuh untuk mereka bahagia ya, kan itu udah pilihan mereka. Karena nggak ada orang yang senang kalau sahabatnya menderita, sahabatnya susah, nggak ada yang senang. Tapi kalau mereka punya pilihan untuk bisa bersatu kembali dan itu baik adanya, dan tanggung jawab mereka kan nggak cuma sekedar hanya mereka berdua, tapi ada 2 malaikat kecil yang perlu mereka jaga, mereka kembalikan lagi kepercayaan untuk bisa mempunyai keluarga yang utuh. Itu aja sih. Kalau saya sebenarnya kurang paham dengan masalah internal ya. Masalah internal terjadi di antara keluarga. Yang saya lihat cuma di fasad atau depannya aja bagaimana keluarga itu ya. Semuanya orang-orang baik sih menurut saya. Jadi mudah-mudahan akhir dan hasil terbaik yang kita inginkan ya. Ibaratnya ya mungkin ada beberapa hal gitu ya. Mungkin ya saya sih sebenarnya menjaga untuk nggak menceritakan isi saya ke orang tua saya gitu misalnya kan. Soalnya kalau kita sampaikan, orang tua saya tetap sebel terhadap isi saya kan gitu. Hal seperti itu. Tapi walaupun begitu, tetap namanya orang tua pasti ingin yang terbaik buat anaknya juga. Jadi dari berbagai angle semuanya baik gitu ya. Jika Bekti dan Dila memutuskan untuk rujuk pasca cerai, sebaliknya pasangan Sinta Bahir dan Indra Kristianto justru masih bergulat dengan sidang perceraian mereka yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Di tengah sidang perceraian, kemarin Indra rupanya justru memilih pergi umroh ke Tanah Suci Mekah untuk menenangkan diri. Hatinya sih senang Mas. Dari mulai saya pas daftar sampai sekarang pun hati senang karena saya udah nggak mikirin masalah-masalah saya dengan Mbak Sinta ya. Kalau urusan saya dengan Mbak Sinta udah saya serahkan semuanya dengan kuasa hukum saya. Awalnya Indra masih berharap jika Sinta mau menerima permintaan rujuk darinya dan bisa melaksanakan ibadah umroh bersama. Sayangnya Sinta kekeh dengan pendiriannya dan tetap ingin bercerai dari Indra. Lantas benarkah pada bulan September nanti, Sinta juga akan berangkat menunaikan ibadah umroh? Saya dari pas Mbak Sinta memberikan gugatan cerai untuk saya masih bertahan untuk jangan sampai kita pisah gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, Mbak Sintanya sudah kekeh dengan bisa. Dan dari berjalannya sidang saya sempat tawarkan dia untuk umroh bareng ya di umroh bareng. Mungkin dengan caranya umroh bareng kan kita bisa membuka hati kita selama berjalannya waktu sudah hampir mendekati hari kan ada kabar saya jalan sendiri, tapi saya dengar sih dia mau umroh juga di bulan September. Ya, rencananya Indra akan menjalani ibadah umroh selama kurang lebih 10 hari. Indra berharap dengan kepergiannya ke Tanah Suci bisa membuat hatinya lebih tenang dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Niat saya untuk umroh pun berjalan waktu sidang pun juga Mbak Sinta sempat hubungin saya, ya kita mulai ada kedekatan lagi buat komunikasi. Mungkin dia juga tahu kalau saya tuh pengen umroh, ada sesuatu yang niat saya tuh untuk memperbaiki diri. Kembali terjalin komunikasi yang baik seolah membuka harapan Indra untuk bisa kembali rujuk dengan Sinta. Bahkan kabarnya Sinta setuju untuk rujuk dengan Indra, namun sayangnya restu tak didapat dari keluarga besar Sinta yang tak menginginkan Sinta untuk kembali dengan Indra.
Sementara keluarga Indra justru mendukung penuh jika Indra ingin kembali dengan Sinta. Lantas benarkah salah satu doa yang akan dipanjatkan Indra di Tanah Suci adalah agar rumah tangganya dengan Sinta kembali bersatu? Gimana ya, agak berat nih ngomongnya. Soalnya dari Mbak Sintanya sempat ngomong kan, katanya dia mau narik gugatan, tapi keluarganya dia sudah nggak setuju, ya kan. Sedangkan saya kalau ada apa-apa kan pasti aku ngomong ya sama keluarga. Ya keluarga bilang kembali lagi dari Mas Indranya, mau dilanjut atau enggak terserah Mas Indra. Paling nanti saya di Tanah Suci, paling doa saya minta petunjuk lah dari hubungan saya dengan Mbak Sinta itu, minta dibukakan pintunya harus kemana nanti. Nah saya juga nggak tahu nanti keputusannya paling setelah dari Tanah Suci lah. Ya, menelisik ke belakang musabab kisruh rumah tangga Sinta dengan Indra yang berakhir dengan gugatan perceraian lantaran sikap Indra yang terlalu bucin hingga tanpa sadar membuat hidup Sinta terkekang. Dan kesempatan umroh ini tak ingin disia-siakan Indra. Indra ingin pasca umroh nanti dirinya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dari awal permasalahan saya tuh sebenarnya nggak besar ya, kecil karena mungkin dari situ mungkin saya bucin, saya terlalu banyak ini sama dia, jadi kayak kebebasannya kurang. Terus juga ya setelah saya digugat, saya pun sudah kayak merasa ya udah, saya terima dia maunya seperti itu dan